belum sampai 7 tahun gitu kan ya, wa ba'daha ataupun lebih dari 7 tahun itu dihalalkan bagi anak perempuan atau sobi, bocah kecil gitu. Paham kira-kira? Insya Allah. Nah, sebab kenapa elatnya dihalalkan bagi laki-laki dan dihalalkan bagi perempuan dan diharamkan bagi laki-laki? Sebab perempuan mah senang berhias, benar? Ya, bedaknya rupa-rupa, parfumnya, minyaknya rupa-rupa, tuh lakinya paru-paru. Ini kebanyakan ngutang gini. Paham? Gitu. Jadi senang berhias perempuan mah mentak dihalalkan. Tuh elatnya wa qalil zahabi wa kasiratin. Jadi ngelak si logi ngelak. Bagaimana atuh kadar emas atau peraknya sedikit, tetap aja wa qalilun lan utawi kidike wa qaliluz zahabi lan utawi kidike emas wa kasiratun lan akehe ai tegese ayat tegese istimaliha ngagunaaken iya jahab lan fiddah, maksudnya emas dan perak. Baik lagi wa qaliluz zahabi lan utawi sekidik-kidike emas wa kasiratun lan akehe emas. Ai istimaluha tegese ngagunaaken atau memakainya iya emas dan perak. Pitahrimi ing dalam keharamanane iku sawaun pada uga. Pada uga itu apa? Sama baik. Ini bahasa kita. Bahasa Arabnya sawaun. Tuh. Jadi kalau ketika sama itu udah sawah itu sama. Nah, jadi ngelak, umpama ada yang ngelak ini si lobete. Ini mah emas aja sedikit. Tuh, boleh apa kagak? Tetap kata ulama wa qaliluz zahabi wa kasiratin. Gitu kan? Tetap walaupun kadar emasnya atau sutranya gitu kan, umpama pakai pakaian dari bahan sutra, umpama pakai emas itu kalung ataupun anting gitu ya. Ya, pakai anting di orang barat mah keren. Nah, ini orang kampung ya. Kuat hitam letang sekali gegaruk kuat ngebul kayak tabuna. Pantes orang barat mah. Gitu. Orang kampung di bang orang bumbude. Ya Allah ya karim. Buang air di sawah atau di jamban segala pakai emas gitu. Bang dia pakai emas, bang dia walaupun kadar emas dan peraknya sedikit, pitahrimi sawaun kata ulama sama baik haramnya. Arti kira-kira sama baik hukum haramnya itu. Arti kan? Insyaallah. Wa iza kana lan tatkala ono apa ba'du sawabi. Wa iza kana lan tatkala ono mengopi kan ya? Iya. Sehat Mang. Alhamdulillah. Wa iza kana lan tatkala ono, awas tuh itu huruf syarat. Ketika ada izate berarti nanti menemukan jawab syarat. Wa iza kana lan tatkala ono baru fiil. Tuh kana te fiil butuh fa'il. Opo ba'dus sawabi setengah pakaian. Fa'ilnya ba'dus sawabi. Didopat. Wa iza kana lan tatkala ono opo ba'du sawabi setengah pakaian iku ibrasiman sutra ibrasim ai hariron tegese sutra ibrasim teh sama aja sutra. Balik lagi. Wa iza kana lan tatkala ono opo ba'du saubi setengahe pepakaian atau angguan iku ibrasiman sutra ai hariron tegese sutra tuh. Jadi ditafsirin lagi ibrasiman teh apa? Ai hariron yaitu sutra. Ketika ada huruf ai berarti ditafsirin itu diperjelas. Ai balik lagi. Ai hariron tegese sutra wa ba'duhu lan setengah saob itu apa? Pakaian atau baju. Wa ba'duhu lan setengah saob, hu-nya rujuk ke saob. Wa ba'duhu lan setengah saob al akhiru kang weweneh teh yang lain atau yang bukan. Kutnan kala iku kalawan kapas
au katanan atau kalawan tenun. Balik lagi. Wa ba'duhu lan setengah saob al akhiru kang weneh atau yang lain iku kutenan kalawan kapas au kutanan atau kalawan tenunan. Itu bukan kutang, bukan. Au kutanan atau tenunan. Masalan kalawan umpamane jaza iku maka wenang. Jaza iku maka wenang teh dibolehkan tuh, udah ketemu fiil jawab syarat tuh. Ketika ada huruf ija, ada huruf lau, nanti ngejawabnya make maka. Di mana-mana kita ngopi kan begitu tuh, pasti ngerok begitu kan, kira-kira kan istifham teh pertanyaan ya. Kalimat pertanyaan, di mana-mana kita ngopi paling enak dengan merokok. Paham? Itu ngejawabnya jaza. Asalnya mah pajaza, begitu paknya dibuang. Paham kan? Jadi bagaimana kesimpulannya? Ada lagi elat ulama yang mengatakan wa iza kana ba'du sawabi ibrahisiman ay hariron. Di mana-mana itu bahan sutranya atau ibroisimnya itu setengah, ba'dun itu setengah gitu ya. Tuh. Setengah. Wa ba'duhul akhir kutnan au kutanan, dan setengahnya lagi gitu kan dari bahan kapas dan juga tenunan, begitu tuh. Umpama kita beli baju atau sorban ya, setengahnya dari bahan sutra, setengahnya dari bahan kapas, setengahnya lagi bahan tenunan, begitu tuh. Bagaimana hukumnya itu? Umpama untuk laki-laki ya, masalah kan umpamanya begitu. Jaza, maka hukumnya itu dibolehkan atau diwenangkan walaupun untuk laki-laki dengan persentasinya gitu ya. Harus banyak apa? Harus banyak kapas, bahan dari kapas, bahan dari yang lain gitu. Jangan banyak dari bahan apa sutra. Kalau melebihi dominan gitu ya, dominannya melebihi apa bahan daripada sutranya, maka itu diharamkan. Paham kira-kira? Jadi persentasi atau perpaduan antara bahan sutra ya bahan yang lain, ketika itu bahan sutranya enggak melebihi daripada bahan lain, ba'dul akhir kan, bahan yang lain maksudnya itu jaza, maka dibolehkan kita atau laki-laki memakai dari bahan tersebut. Perhatikan, insya Allah. Jadi persentasi itu perpaduan antara bahan-bahan. Paham? Lirijali kadua laki-laki itu boleh kan? Lirijali kadua laki-laki opo lubul suhu nganggone iya dodot atau baju. Umpama baju ya baju, umpama selimut ya selimut, umpama kekeset ya kekeset. Imma buat kekeset, imma buat duduk. Paham kan? Gitu. Jadi jaza itu dibolehkan kata ulama. Lirijali kadua laki-laki, khusus untuk laki-laki opo lubul suhu tuh memakainya itu pakaian. Kahati. Itu sote malam yakun ing dalam selagi ora ono, malam yakun ing dalam selagi ora ono opo al ibraisimu sutrane, malam yakun kalawan selagi ora ono opo al ibraisimu sutrane iku ghaliban ngalindihi ala ghairihi ing atase liyane saob. Jadi elatnya boleh kita memakai pakaian dari bahan sutra itu sote malam yakun al ibraisimu ghaliban, ketika itu keadaan sutranya teh galib. Maksud galib teh standar, enggak melebihi daripada ghairi, daripada bahan yang lain. Paham kan? Insya Allah gitu. Malam yakun kan kalimat apa? Fiil apa? Mudhari itu. Malam yakun, ketika ada fiil membutuhkan fa'il hukumnya kudu rofa. Mana al ibraisimu, makanya dibaca rofa. Paham kan? Kenapa yakun itu disukunkan? Karena ada lam jawazim, malam yakun, malam yalid walam yulad. Ketika ada huruf lam maka ujungnya kudu sukun. Paham kan kira-kira? Insyaallah. Iku ghaliban jadi khobar kan? Karena
Itu ketika khobar kana atau khobar yakun nanti ujungnya kudu patah. Goliban dibacakan patah kan? Itu udah jelas patah karena ada alif juga di ujung. Kalau kata bahasa tajwid mah apa? Mad'iwan. Paham kan? Ketika udah ada alif di ujungnya udah pasti patah, nggak bisa goliban. Ketika nggak ada alif masih bisa dibaca goliban, golibun, golibin, begitu kan? Tuh, arti kan? Jadi alhasil kesimpulannya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita memakai sutra dari perpaduan antara sutra dan bahan-bahan yang lain, imma tapas, tukutnan, aukutanan atau barang yang lain. Itu boleh sote elatnya malam yakun al ibroisimu goliban ala goiri. Tuh, ketika itu kadar sutranya tidak melebihi goirihi daripada bahan yang lain. Paham kan? Tuh. Ada lagi nih. Fa in kana makalamun ono. Huruf syarat lagi baik.